dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah raya online hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja. Yang pertama, ibadah pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Didit Arianto. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT-KO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didit Arianto yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Yang selanjutnya, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui yang pertama, rekening Bank BCA atas nama GBT-KO Ngesrep. Yang kedua, bisa melalui scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep, bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru, persembahan atau kolekte, kantong merah, persembahan pembangunan, dan kantong kuning, persembahan perpuluhan. Atau persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Dapat menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selanjutnya, bagi anak-anak sekolah minggu, dapat didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Om Didit di nomor berikut. Selanjutnya bagi remaja dapat diarahkan untuk mengikuti ibadah online Teens atau Prateens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 pagi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tina di nomor berikut. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan jika di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Jika Tuhan telah menyertai kami sepanjang tahun ini, kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, melewati badai kehidupan, masalah demi masalah, rintangan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Namun kami percaya Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Setiap langkah kami Engkau yang memimpin, setiap langkah kami Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kami punya Allah yang setia, Allah yang kesetiaannya sungguh terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan datang merendahkan hati di hadapan-Mu.
Kami rindu untuk menaikkan syukur kami Tuhan, menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk menghadap Engkau Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan, memberikan kekuatan bagi yang tidak berdaya, memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mulaikan ibadah kami di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Mari katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Mari dengan iman, mari nyatakan pujian ini. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang. Kau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Tetap berdiri saudara.
Pujian kita mengatakan bahwa tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Seperti firman-Nya berkata bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa hingga kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami saat ini, mari kita tetap percaya hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang akan memberikan kita pengharapan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sebab Engkau kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau beserta kami, Tuhan. Amin. Mari dengan iman katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Tuhan. Amin. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari dengan sukacita kita naikkan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah kami, Tuhan. Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, sebab Kau sumber kekuatan kami. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tangan kita katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kita bersorak buat Tuhan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, sebab namamu berkuasa, Tuhan. Oh, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, mari sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mau naikkan suatu pujian yang mengatakan bahwa lekat kepadamu, Tuhan. Mari kita mau menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita mau selalu melekat hanya kepada Tuhan saja, lebih dari segalanya. Lebih dari segala
berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu berindu. Oh Yesus, rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dari segalanya kami mau melekat kepadamu. Lebih dari segalanya. Oh, kami mau berharap padamu. Berharap padamu. Lebih dari Para penjaga, mengharap fajar pagi. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. begitu rindu hatiku Haleluya Yesus. Berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Oh, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu. Oh Yesus, lekat dalam hati-Mu, oh, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Saya mau jemput kita semua bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri. Di minggu terakhir pada bulan dan di akhir tahun ini, mari kita pejamkan mata sejenak. Mari kita merenungkan sepanjang tahun ini, semua yang kita boleh alami, semua yang boleh kita jalani bersama dengan Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan
terbukti dalam hidup kita. Jika kita masih boleh berdiri sebagaimana kita berdiri pada saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena anugerah-Nya dalam hidup kita. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab sungguh besar kasih-Nya dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk tetap melekat kepada Tuhan, untuk selalu mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Sebab jika tanpa Tuhan, mungkin kita tidak bisa berdiri seperti saat ini. Namun hanya karena Tuhan saja, ya kasih-Nya sungguh terbukti dalam hidup kita. Mari kita menyatakan kepada Tuhan kerinduan kita untuk terus melekat hanya kepada Dia, sumber kekuatan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan sedetik kemudian, namun mari kita tetap percaya, terus percaya kepada Tuhan yang telah mengatur langkah hidup kita. Haleluya Yesus. Jiwaku dalam naungan sayap. Ini pernyataan kami Tuhan. Menembus awan gelap, Pandang kemuliaan-Mu, pandang kemuliaan-Mu. selalu ku Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, oh jiwaku, aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan. menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana. Kami mau mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana. Mari nyatakan sekali lagi, mengikuti rencana-Mu, rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, oh Yesus, kami mau selalu melekat kepada-Mu.
kepada Om Didit. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai dengan saat ini. Terima kasih di penghujung tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur karena kami sampai saat ini boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih, ajar kami untuk kami senantiasa tetap melekat dalam hati Tuhan dan dalam setiap langkah kami rindu menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkan bersama-sama. Tuhan tolong kami supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kami dan membuat hidup kami semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mengurapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja penuh di antara kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita, buka di Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebuah perikop yang sangat terkenal, yang saya percaya kita sudah berpuluh-puluh kali membacanya, tapi saat ini mari saya ajak sekali lagi kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ini adalah kisah yang sering kali kita baca, kisah yang sangat familiar dalam diri kita. Tapi pada saat ini mari kita bersama-sama merenungkan bagian perikop ini, kiranya ada hal-hal yang bisa kita jadikan untuk mengevaluasi hidup kita, walaupun tidak secara detail tapi secara general, tapi bisa menolong kita untuk bagaimana kita mempunyai sikap, bagaimana kita melakukan setiap apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya tahun 2020 adalah tahun yang istimewa buat kita semua. Di penghujung tahun 2019 saya percaya kita masing-masing sudah membawa di hadapan Tuhan apa yang menjadi resolusi kita, apa yang menjadi rencana kita di hadapan Tuhan, apa yang kita rindu kita kerjakan di tahun 2020. Entah itu yang berhubungan dengan studi kita, dengan karir kita, juga dengan kehidupan rohani kita. Saya percaya kita semua kita hadapan kepada Tuhan di penghujung tahun 2019. Dan ketika kita memasuki tahun 2020 dengan penuh optimis, dengan penuh keyakinan, kita memasuki dengan keyakinan bahwa penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. 1-2 bulan kita jalani dengan luar biasa, semuanya dengan baik-baik saja. Ketika mulai bulan Maret, saat itulah mulai kita merasakan sesuatu yang harus berbeda. Segala sesuatu yang pernah kita rencanakan, karir yang pernah kita rancang, studi yang pernah kita idam-idamkan, akhirnya saya percaya banyak yang tidak bisa dinikmati.
Dan juga banyak teman-teman kita yang di tahun 2020 mereka akhirnya mesti pulang untuk kembali menghadap Tuhan. Dan itu semua saya percaya secara secara daging itu membuat kita mengalami kehidupan yang sangat berat. Tapi bagaimanapun juga hal-hal yang kita jalani selama 2020 tetap mesti ada hal-hal yang perlu kita evaluasi. Dan kita bisa belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf papa dari Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari dari orang ini, apa saja yang bisa kita evaluasi dari kehidupan kita yang sudah kita jalani di tahun 2020 dan untuk kedepannya di tahun yang akan kita sambut di tahun yang baru kita bisa melakukannya lebih baik lagi. Yang pertama, dari perikop yang kita baca ini, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Yusuf itu bahwa dia adalah orang yang baik. Yuk kita baca di ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Dan sebagai ekspresi tulus hatinya, dia tidak ingin mencemarkan nama Maria di depan umum. Dan saya percaya ini adalah sifat yang sangat baik Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menjalani segala aktivitas itu kita lakukan dengan tulus hati, salah satu ekspresi yang keluar adalah ketika kita melakukan tindakan kita akan mengusahakan sedapat mungkin tindakan kita itu tidak akan mencemarkan atau tidak akan merusak nama baik orang lain. Dan ini menurut saya menjadi evaluasi yang baik buat kita semua. Apakah benar di tahun 2019 di tahun 2020 di masa-masa kita menjalani kehidupan dengan tanda kutip semua orang di seluruh dunia merasakan sesuatu yang berat, apakah kita masih bisa menjaga ketulusan hati kita yang diekspresikan dengan tidak melakukan sesuatu yang akan mencemarkan nama orang lain, yang tidak melakukan sebuah tindakan yang membuat orang lain akan jatuh reputasinya, jatuh nama baiknya, atau membuat orang lain itu dia akan dipandang jelek di beberapa orang atau dalam sebuah golongan tertentu. Apakah kita seperti itu? Yusuf memberi kita teladan yang baik, yaitu apa? Bahwa kita mesti memiliki hati yang tulus. Tuhan pun mengatakan, Yesus pun mengajarkan supaya kita menjadi pribadi yang tulus. Tetapi bukan hanya tulus saja, Yesus mengajarkan selain kita tulus, juga Tuhan mengajarkan supaya kita ini juga cerdik. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Dan dari dua perumpamaan ini, dari analogi ular dan merpati ini, tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, tentu kita bisa menemukan ada 4 tipe orang yang ada di dunia ini. Yang pertama, orang yang baik dan pintar. Siapa itu? Tentu kita anak Tuhan ya. Yang kedua, ada tipe yang kedua yaitu orang yang baik tapi bodoh. Ini tipe yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada tipe yang paling berbahaya di dunia ini, yaitu tipe yang bagaimana? Orang yang jahat dan orang yang pintar. Bayangkan kalau ada orang dengan kecerdasan yang luar biasa, dengan kemampuan yang sangat hebat, tetapi dia memiliki karakter yang jahat. Itu tentu kehidupannya itu dia tidak akan membawa kebaikan bagi masyarakat secara umum. Tapi ada juga tipe yang terakhir, orang yang jahat dan juga bodoh. Yang seperti ini silahkan tinggal di rumah saja. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ketulusan hati yang Tuhan perintahkan kepada kita itu mesti diimbangi dengan yang namanya kecerdikan, mesti diimbangi dengan yang namanya kecerdasan. Kenapa? Karena ketika seseorang tulus diimbangi dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kemampuan yang baik, itu akan membawa manfaat yang luar biasa bagi masyarakat atau orang-orang di sekitarnya.
Kalau dengan kita tulus saja, Alkitab mengatakan Yusuf berusaha tidak melakukan hal yang mencemarkan nama Maria, itu saja sudah dilakukan menjadi hal yang sangat baik. Apalagi ketika seorang yang tulus hatinya pengen menyatakan sesuatu di masyarakatnya, ditambah kemampuannya yang luar biasa. Tentu itu akan memberikan dampak yang sangat hebat di dalam masyarakat secara luas. Kalau di dalam keluarga, tentu kita akan memberikan dampak yang luar biasa dalam keluarga kita. Jadi yang pertama, apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita evaluasi dari kehidupan kita selama tahun yang sudah kita jalani. Yang pertama, apakah kita memiliki hati yang tulus? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Tapi apa yang dia rencanakan? Mari kita baca lagi. Ayat yang ke-19, saya baca lagi. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ternyata Yusuf yang tulus hati dan yang tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia memiliki sebuah rencana. Rencananya apa? Menceraikan Maria dengan diam-diam. Ternyata ketulusan hati yang ada dalam diri Yusuf dan keinginannya untuk tidak mencemarkan nama Maria di depan umum, ternyata tidak cukup untuk dia melakukan sebuah tindakan yang baik. Tidak cukup untuk membuat dia melakukan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kelanjutannya, Tuhan gak menghendaki itu. Jadi kebaikan hati kita, ketulusan hati kita dalam beberapa hal itu ternyata itu tidak membuat kita melakukan keputusan atau merencanakan sebuah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat perbandingannya ya, kita lihat di Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Kita melihat Sarai, dia di bagian yang lain, dia menyebut Abram sebagai tuannya. Ternyata dia pun, saya percaya Sarai dia adalah seorang istri yang sangat baik, istri yang sangat memiliki ketundukan kepada suaminya. Seperti yang tadi saya katakan, di bagian firman Tuhan yang lain, Sarai itu sampai menyebut Abram itu sebagai tuannya. Artinya apa? Dia adalah sebagai istri yang luar biasa, seperti yang dianjurkan firman Tuhan. Dia seorang istri yang memiliki ketundukan terhadap suaminya. Dan saya percaya ketundukan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tulus, sesuatu yang benar-benar keluar dari dasar hatinya. Makanya ketika dia melihat bahwa Abram, dia mengatakan bahwa Tuhan pernah berfirman kepada Abram bahwa Tuhan akan memberikan seorang anak, dan Sarai melihat hal itu belum digenapi. Sarai berkata kepada suaminya, ambil saja Hagar, kandunganku sudah tidak mungkin dibuka oleh Tuhan. Jadi kita melihat ketulusan hati yang dimiliki Sarai ternyata tidak membuat dia melakukan sebuah tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun Sarai pun tahu bahwa Tuhan yang berfirman kepada Abram bahwa Abram akan memiliki anak dari Sarai. Jadi ketulusan yang kita miliki itu dalam beberapa hal kadang-kadang membuat kita itu tidak melakukan sesuatu hal yang tidak membuat kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kita bisa melihat tadi yang pertama dari apa yang Yusuf rencanakan. Dan juga kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Sarai. Dan akhirnya benar, Hagar diambil oleh Abraham menjadi istri, akhirnya lahir yang namanya Ismail, dan kita tahu kisah Abraham bagaimana selanjutnya. Kita lihat lagi, kita bandingkan yang lain. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19 ayat 30 dan 36. 30 sampai 36. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur supaya kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia terbangun. Yang kedua, hal yang sama dilakukan oleh anak-anak Lot. Ketika Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, ketika mereka pergi ternyata hanya ada 3 orang ini yang diselamatkan. 3 orang ini yang selamat. Dan dari ketiga orang ini Lot memiliki anak-anak yang sangat baik. Lot memiliki anak-anak yang sangat taat kepada mereka. Yang sangat mengasihi Lot. Tetapi apa tindakannya? Kita lihat dengan alasan yang dikatakan tadi bahwa ayah kita tidak bisa menyambung keturunan, tidak bisa meneruskan keturunannya. Dan akhirnya mereka merencanakan sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan seorang anak kepada orang tua mereka. Dan kita tahu apa akibatnya dari hal ini. Lahir yang namanya Amon dan yang namanya Moab. Jadi Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa ketulusan hati itu ternyata tidak cukup untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak cukup untuk membuat kita melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah Tuhan tentukan. Terus mestinya bagaimana? Tapi kita bersyukur. Kenapa saya katakan bersyukur? Kita melihat dari apa yang dilakukan Yusuf, apa yang terjadi kepada Yusuf, itu membuat kita belajar bahwa ternyata ketika ketulusan hati kita tidak cukup untuk kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, ternyata ada hal yang lain yang dialami oleh Yusuf. Kita baca di ayat yang ke-20 sampai 24 di Matius pasal yang pertama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi yang kedua, apa yang bisa menjadi evaluasi buat kita, ketika ketulusan hati kita itu tidak cukup membuat kita melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan, ternyata Yusuf memberi teladan yang baik buat kita. Teladannya apa? Ketika
ketika ketulusan hati kita, ketika karakter kita itu tidak bisa membuat kita melakukan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan, ternyata firman Tuhan itu bisa mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan bisa membuat kita berubah bagaimana cara berpikir kita, dan firman Tuhan itu bisa mendorong kita melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Syaratnya apa? Ada firman Tuhan yang dalam diri kita. Makanya dikatakan di ayat yang ke-23, hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah nubuatan yang pernah disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kalau nggak salah kepada orang Israel bahwa akan datang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Jadi ketika karakter kita, ketika ketulusan hati kita itu tidak bisa membuat kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan yang akan memampukan kita melakukan tindakan yang benar. Bahkan kita melihat di Alkitab contoh beberapa orang yang ketika mereka mendengar firman Tuhan dan melakukannya, tanpa mereka memiliki banyak pertimbangan, dan itu membawa dampak yang luar biasa. Yang pertama kita lihat di Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saya akan berikan 2 contoh saja ya. Lukas pasal kelima ayat yang kelima. Ini adalah awal-awal ketika Tuhan memanggil murid-muridnya. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi pada waktu itu Simon mendengar firman, tebarkan jalamu. Ketika apa yang dikatakan Tuhan itu masuk dalam diri Simon, dia punya pertimbangan. Aku sudah semalam-malaman jala tapi enggak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang menyuruh untuk melakukannya, kemudian Simon melakukannya. Dan kita tahu hasilnya apa? Simon menangkap sejumlah besar ikan. Jadi bahkan tindakan yang dilakukan secara spontan ketika firman Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan seseorang, itu membawa dampak yang luar biasa. Itu membuat iman seseorang tumbuh, dan ketika dia melakukan sesuatu itu memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Yang kedua kita buka di Lukas 7 pasal yang ke-7. Lukas 7 ayat yang ke-7 maksud saya. Ini adalah cerita tentang seorang hamba yang sedang sakit, kemudian tuannya datang kepada Tuhan Yesus. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Jadi kita melihat bahwa seorang perwira ini, dia yakin, dia percaya bahwa firman yang dikatakan oleh Yesus itu adalah firman yang penuh kuasa. Dan ketika dia sadar bahwa firman yang disampaikan itu penuh kuasa, bahkan dia mengatakan, Tuhan kok enggak perlu datang ke rumahku, cukup kasih firman saja anakku sembuh. Dan kita lihat bahwa anaknya benar-benar sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika ketulusan hati kita itu kita bisa mempertimbangkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika firman itu ada di dalam diri kita, itu akan membuat kita melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu memberi dampak yang besar. Syaratnya apa? Harus ada firman dalam diri kita. Pertanyaan buat kita, selama 2020 bagaimana kehidupan kita, hubungan pribadi kita dengan Sang Firman? Bagaimana hubungan kita pribadi kita dengan Tuhan, khususnya dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Apakah kita cukup teratur, apakah kita cukup bertanggung jawab maksud saya dalam kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar memberikan sesuatu yang istimewa
buat Tuhan dalam hubungan kita untuk merenungkan firman-Nya? Karena kita tahu bukan ketulusan hati kita yang bisa membuat kita melakukan tindakan yang sesuai kehendak Tuhan, tetapi ketika firman di dalam diri kita hidup, kemudian firman itu mendorong kita melakukan suatu tindakan, itulah tindakan yang nanti akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur Yusuf adalah orang yang seperti itu. Dia orang yang tulus hatinya, selalu memberikan yang terbaik buat orang lain dan ada firman dalam dirinya. Sehingga sementara dia mempertimbangkan, firman itu kemudian muncul di dalam dirinya. Firman itu kembali diingatkan kepada dia. Dia bersyukur sekali kalau kita bisa mengalami seperti Yusuf ketika kita mengalami sesuatu yang berat, kemudian Tuhan ingatkan firman, dan Tuhan mengingatkan Yusuf melalui malaikat Gabriel. Wah, ini sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya ketika Yusuf diberitakan firman ini, saya percaya Yusuf pun dia sebagai seorang Yahudi, dia tahu tentang firman itu, dia tahu nubuat itu. Makanya ketika malaikat Tuhan menyampaikan itu, dia bangun, kemudian apa yang dia lakukan. Kita baca di ayat yang ke-24 dan 25 ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kita bersyukur bahwa Yusuf melakukan tindakan yang benar. Dan setelah Yusuf melakukan tindakan yang benar, satu lagi, tindakan yang dia lakukan itu, dia lakukan dengan penuh dedikasi. Artinya apa? Dia lakukan dengan penuh penghormatan kepada Tuhan, atau dalam bahasa saya, seperti yang ditulis di ayat yang ke-25, Yusuf menjaga kekudusan dalam hidupnya. Dia tahu siapa yang dikandung Maria, sehingga dia tahu tidak ada hak buat dia untuk ikut campur dalam hal itu. Sehingga dia menghormati Tuhan, dia menghormati Maria sampai anak itu lahir dan Yusuf memberi dia nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketulusan hati kita, kehidupan kita dalam bersekutu dengan firman, itu akan membuat kita melakukan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketulusan hati kita menolong kita untuk hidup diterima dengan baik di masyarakat. Dan ketika kita hidup baik di masyarakat dan tindakan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita punya dua keuntungan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Dan lebih lagi ketika kita jalani kehidupan kita itu dengan kekudusan hidup atau hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita paling tidak di Alkitab kita bisa melihat dua contoh, kita nggak perlu baca. Di Kejadian pasal yang ke-39 kita melihat hidup seorang anak muda yang juga bernama Yusuf. Dia memiliki kehidupan yang benar-benar bertanggung jawab. Dia tahu kehidupannya, dia sudah melakukan apa yang baik sehingga kehidupannya berkenan di hadapan manusia. Dia bisa melakukan hal yang luar biasa sehingga tuannya memperoleh yang terbaik dari Yusuf, dan dia pun menghormati Tuhan. Dengan apa? Ketika dia tidak mau berzina dengan istri tuannya. Itu hal yang luar biasa sekali. Itu kita melihat seseorang yang benar-benar menjaga hidupnya dengan sangat baik, walaupun dengan resiko yang harus dialami Yusuf, resiko yang sangat besar. Yang kedua, kita melihat contoh yang lain juga, yaitu Daniel, Hananya, Misael, sama Asaria. Di Daniel pasal yang pertama, kita lihat anak-anak muda yang sangat luar biasa. Anak-anak muda mereka yang diambil dari Yehuda, dibawa ke Babilonia untuk studi di sana. Mereka jauh dari orang tua, mungkin mereka sudah tidak
tahu orang tuanya mereka juga bisa jadi. Tapi yang jelas ketika mereka jauh di perantauan, ketika mereka sedang melakukan studi, mereka dapat beasiswa penuh di sana, mereka benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang mereka peroleh. Beasiswa yang mereka peroleh bukan hanya beasiswa untuk studi mempelajari segala sesuatu, tapi beasiswa untuk living cost. Mereka benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang mereka terima. Sehingga ketika mereka belajar, mereka mendapatkan dan memberikan hasil yang terbaik. Dikatakan di antara seluruh siswa yang ada di situ bahwa mereka berempat memiliki kepandaian 10 kali lebih hebat dibanding mereka. Dan bukan itu saja, di hadapan Tuhan mereka juga memiliki hidup yang berkenan. Kenapa? Mereka memutuskan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makanan yang diperoleh dari meja raja. Mereka memilih hanya untuk makan sayur dan meminum air. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang mereka lakukan, bentuk kesungguhan hati mereka untuk mereka memberikan yang terbaik atas apa yang mereka terima. Dan ini juga saya percaya ini adalah bagian dari ketulusan mereka, kebaikan mereka. Oh, aku dari raja, walaupun dari raja yang menjajah negeriku, tapi aku diberikan fasilitas yang terbaik, beasiswa yang terbaik. Jadi aku mesti berikan yang terbaik juga. Sementara aku berikan yang terbaik, tapi aku juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabku terhadap Tuhan apa? Menjaga hidupku dengan baik, menjaga hidupku dengan kudus, sehingga aku tidak mau menajiskan tubuhku dengan apa yang aku dapat dari meja makannya raja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa selama tahun 2020 adalah tahun yang istimewa buat kita. Tapi tahun itu pun tetap harus menjadi evaluasi bagi kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita memiliki hati yang tulus untuk melakukan yang terbaik buat orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, apakah dari ketulusan kita itu sudah diimbangi dengan firman Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga tindakan yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan? Kalau tindakan yang kita lakukan sudah turut dengan kehendak Tuhan, apakah itu konsisten dengan menunjukkan kekudusan dalam setiap tindakan kita? Saya percaya tahun 2021 adalah masih tahun yang istimewa buat kita, tapi kita percaya dari apa yang kita pelajari dari Yusuf ini, kita bisa belajar bahwa untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mesti menjadi pribadi yang berhati tulus, yang tanggap dan melakukan firman Tuhan, serta senantiasa hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan, kita naikkan sebuah pujian. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Segala cita-citaku dan masa depanku semuanya kuserahkan kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tahun yang sudah kita lewati dengan ucapan syukur, dan tahun yang akan kita sambut akan kita jalani dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Waktu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Heno. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa, ini kerinduan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan kepada Engkau. Bersyukur kalau kami boleh mengakhiri tahun ini dalam minggu-minggu yang sudah kami lewati, dan hari ini adalah minggu terakhir kami dalam beribadah. Bersyukur Engkau sudah berbicara kepada kami. Engkau sudah memberikan firman-Mu lewat keteladanan Yusuf yang sungguh memberikan inspirasi bagi kami. Biar kami boleh memiliki hati yang tulus, sehingga kami tidak munafik. Kami boleh hidup tanpa topeng. Kami hidup dengan benar. Dan kami boleh menunjukkan sikap kami dalam kekudusan kami. Bahkan kami boleh tunduk kepada otoritas-Mu. Dan kami boleh menjaga nama baik orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Didit, biar Engkau pakai terus hidupnya menjadi alat-Mu. Berkati keluarga, berkati apa yang sudah Tuhan percayakan dalam pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Engkau ambil bagian untuk terus bekerja lewat Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini makin meneguhkan setiap kami untuk tetap tulus seperti Yusuf. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini untuk setiap kami yang hadir maupun yang sedang ada dimanapun berada yang mengikuti ibadah secara virtual. Biar Tuhan ambil bagian, Tuhan tolong satu persatu dimanapun mereka berada, dan Kau jamah setiap kami apapun pergumulan kami, mulai dari kondisi kesehatan kami. Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kami dari serangan-serangan kuasa penyakit. Engkau lindungi kami di balik segala upaya kami untuk menjaga kesehatan. Tuhan pelihara kami, sebagaimana Engkau sudah memelihara hamba-hamba-Mu di firman-Mu. Biarlah Kau pelihara kami. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan kami, kondisi ekonomi kami, Tuhan tolong ikut campur. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong memberikan hikmat dan kemampuan sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ketua Gugus Tugas Nasional sampai ke daerah dalam menangani COVID.
biarlah Tuhan ambil bagian, memberkati dan proteksi mereka. Dan berikan hikmat kemampuan sehingga pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan baik. Terima kasih dalam upaya untuk vaksin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami tidak lepas berdoa untuk para TNI, Polri yang sudah ambil bagian untuk menjaga keamanan ketahanan bangsa. Dan segala rongrongan perpecahan bangsa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk kesatuan jemaat. Biar Tuhan tolong berkati setiap kami, berkati studi anak-anak-Mu, berkati yang berulang tahun. Tuhan ikut campur berkarya. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita ke atas. Pulanglah Bapak Ibu Saudaraku dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Silakan duduk, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas,
berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.